Halo semuanya, selamat datang di topik podcast kali ini bersama aku Aska. Nah, kali ini kita akan membahas dan menceritakan kembali sedikit kisah tentang seorang perempuan dari Rusia yang mencoba segala cara untuk menjadi sosialita di Manhattan, New York. Ini memang bukan cerita asing, ini adalah kisah Anna Sorokin yang sempat diangkat di serial Netflix yang berjudul Inventing Anna beberapa tahun yang lalu. Dan sebagai latar belakang, Anna lahir pada tahun 1991 di Domodedovo, Rusia. Maaf jika salah pengucapan. Dan selanjutnya ia sempat pindah ke London, ke Rusia, hingga akhirnya ke New York. Nah, di New York inilah kisah aksi awalnya menjadi penipu besar. Kita masuk ke modus penipuannya. Jadi saat ia masuk ke New York, ia mengganti nama belakangnya dengan kata Delphi. Mungkin menurutnya nama ini tuh terdengar elegan dan cukup meyakinkan karena ia memperkenalkan dirinya sebagai anak pewaris kaya dari Jerman dengan kekayaan sebanyak 60 juta US dollar. Dan supaya orang-orang percaya sama kebohongannya ini, ia membuat gaya hidup palsu seperti mengikuti acara-acara orang kaya, berpesta, nongkrong elit, dan tinggal di hotel mewah. Selain itu, dia juga berpenampilan sangat meyakinkan. Tapi tidak di situ saja, ia juga membuka atau membuat proyek bernama Anna Delphi Foundation. Ini adalah sebuah klub seni eksklusif yang hanya bisa didatangi oleh orang-orang tertentu, dan memang dia sangat menyukai seni. Tapi lambat laun akhirnya semua terungkap oleh sahabatnya sendiri, seorang laki-laki yang saat itu datang ke acara ulang tahun Anna. Ketika acara selesai, ia mendapatkan telepon yang cukup mengejutkan karena dari pihak yang membantu ulang tahun Anna. Dan mereka mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan upah ketika acara berakhir, dan mereka meminta nomor Anna segera. Nah, disitulah temannya itu mulai mengingat-ingat kembali nih, selama ini Anna kayaknya belum cukup baik sama dia karena sering meminta uang bahkan untuk berlibur. Nah, dari situlah dia yakin untuk bilang ke polisi bahwa Anna ini sebenarnya penipu. Dan akhirnya pada 2017, Anna dinyatakan bersalah atas tuduhan banyaknya penipuan. Dan akhirnya menurut aku juga sebenarnya ini bukan hanya tentang penipuan tetapi juga kesenjangan. Kenapa? Karena mulai ada kesenjangan ekonomi yang melatar belakangi Anna ini mau terlihat kaya, dan kesenjangan sosial serta kesenjangan kesempatan. Anna harus terlihat kaya supaya dia mampu mendapat banyak kesempatan. Dan ini sama seperti SDGs ke-10 yang dimana seharusnya ketimpangan dihapuskan atau dikurangi. Nah, di sini juga penting bagi kita untuk merealisasikan semua SDGs termasuk SDGs 10 supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi. Dan ini cukup menyedihkan, semoga tidak terulang lagi di hari-hari atau kehidupan yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari aku. Semoga kalian enjoy and I hope you guys have a great day. Dadah!